Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama aku Reisha Labila dengan NIM 6670220043. Di sini aku akan membuat video tugas UAS dalam memenuhi UAS mata kuliah Teori Politik. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, di sini aku akan membahas tentang what is capitalism, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh praktik dari kapitalismenya sendiri. Oke, first of all, what is capitalism? Nah, kalau misalkan kita cari di Google definisi dari kapitalisme, pasti yang muncul adalah kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi semua orang untuk menjalani kegiatan ekonominya sendiri untuk memperoleh keuntungan. Jadi pemerintah ini tidak berhak untuk mengintervensi kegiatan ekonomi tersebut. Lebih seperti itu kalau misalkan kita cari di Google. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya kapitalisme itu merupakan mode produksi yang ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang didapat melalui proses produksi dengan modal seminim mungkin. Nah, biaya seminim mungkin tersebut didapat dari penekanan upah kerja ataupun menggunakan bahan produksi yang tidak berkualitas. Misalnya gini, kamu membeli mesin kopi, lalu kamu membuka coffee shop, dan kemudian coffee shop kamu ini rame dan kamu meng-hire 5 pegawai. Dalam 1 bulan kamu bisa mendapat keuntungan 100 juta. Tapi kamu hanya menggaji 5 pegawai itu 5 juta untuk 5 pegawai ya. Sedangkan 95 jutanya masuk ke kantong kamu. Itu dilakukan secara terus-menerus untuk menambah kekayaan kamu sendiri. So, dengan begitu selamat, kamu sudah menjadi kapitalis. Oke, selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan dari kapitalisme? Kelebihan dari kapitalisme yaitu adanya inovasi secara terus-menerus yang dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa produsen-produsen kapitalisme itu selalu memiliki inovasi. Nah, tapi inovasi itu digunakan untuk mencari harga tertinggi gitu. Lalu yang kedua yaitu penguasaan sektor swasta semakin tinggi sehingga sistem ekonomi ini semakin menggiurkan. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme itu kan orientasinya kepada keuntungan yang kemudian akan mematikan usaha-usaha kecil yang ada. Lalu kapitalisme juga sering tidak peduli dengan akibat dari kegiatan produksinya, yaitu merusak lingkungan. Yang paling fatal menurut saya adalah kapitalisme ini akan menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata. Dan fun fact, ternyata Indonesia adalah negara tertinggi di Asia yang memiliki distribusi kekayaan yang tidak merata. Oke, selanjutnya ada salah satu contoh praktik kapitalisme yang ada, yaitu kapitalisme eksploitatif buruh di dalam industri fast fashion, serta dampak dari kapitalisme tersebut. Nama gue Lutfia Fahira. Halo, nama gue Ivan Samir. Hai, perkenalkan nama gue Jasinka. Ya, bisa dibilang iya. Enjoy banget sama tren-tren yang lagi ngehits gitu. Dan itu salah satu cara seseorang menurut gue untuk menunjukkan dirinya itu siapa dan bagaimana. Fashion is wasting, guys. Kalau menurut gue sih fashion itu gaya hidup. Bisa dibilang gue ngikutin tren-tren masa kini. Ya, kalau dibilang enggak sih bohong ya. Mau gak mau sih sebenarnya jadi ikut gitu loh, karena gak mau ketinggalan zaman juga sih. Termasuk sih, karena Iya, gue ngerasa. Siapa sih sekarang yang enggak konsumtif sama barang kayak gitu? So, aku sudah mewawancara beberapa temanku yang mereka lumayan concern dengan fashion dan mereka juga termasuk orang-orang yang mengikuti tren-tren fashion masa kini. Kamu kenal gak dengan brand-brand fashion di sebelah sini? Sepertinya tidak asing ya. Brand-brand fashion di sebelah ini termasuk ke dalam industri fast fashion. Tapi apa sih fast fashion sebenarnya? Nah, kegiatan berbelanja produk-produk fashion ini pada awalnya hanya dilakukan sesekali gitu. Tapi pada seiring perkembangannya zaman, produk-produk fashion ini lebih mudah atau terjangkau untuk didapatkan gitu. Nah, dengan pergeseran tren yang semakin cepat dan didukung oleh media sosial, maka barang-barang fashion ini berkembang secara cepat
yang membuat masyarakat itu mau tidak mau untuk selalu mengikuti tren-tren fashion, yang mana mereka juga akan mengalami budaya konsumtif gitu akan produk-produk fashion. Nah, karena adanya tren-tren fashion yang bergerak secara cepat, kemudian melahirkan industri-industri fast fashion. Tapi sebelumnya apa sih fast fashion? Jadi apa itu fast fashion? Fast fashion adalah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang singkat serta menggunakan bahan baku yang tidak berkualitas sehingga tidak tahan lama. Apa sih tujuan dari fast fashion? Nah, tujuan dari fast fashion adalah menggabungkan tren fashion yang sangat cepat itu dengan barang murah yang kemudian akan meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan akan barang fashion. Mayoritas industri fast fashion ini merupakan korporasi global yang berakar di negara maju, tetapi mereka ini mempunyai pabrik di negara berkembang, terutama di Indonesia. Mengapa mereka memilih negara berkembang? Nah, mereka memilih negara berkembang karena nilai tukar uang di negara tersebut rendah, yang membuat para pekerja bisa dibayar sangat murah jika dikonversi dalam dolar. Ditambah para pekerja juga dieksploitasi. Mereka bekerja selama 12 jam dan tidak diperhatikan oleh brand-brand fashion ini. Nah, metode fast fashion ini dalam bisnis fashion bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kenapa? Karena mereka ini menggaji para pekerjanya tidak sepadan dengan hasil pekerjaan dari para pekerjanya. Para pekerja di industri fast fashion ini dijadikan buruh dan mendapat upah yang sedikit, dan mereka digaji tidak seimbang dan dengan jam kerja mereka yang panjang. Belum lagi tekanan yang mereka dapatkan dari tuntutan-tuntutan untuk memproduksi dalam skala besar dan juga cepat. Nah, dan sebagian lingkungan kerja mereka juga tidak layak dan memiliki risiko berbahaya. Lalu berganti dari masalah perbudakan yang terjadi dalam fast fashion juga menggunakan bahan-bahan sintesis untuk memproduksi barang-barang fashionnya. Yang mana bahan-bahan sintesis tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Dan karena mereka memproduksi secara cepat dengan volume yang banyak, mereka dinobatkan atau mereka industri-industri fast fashion ini dinobatkan sebagai penyumbang 70% sampah di dunia. Lalu apa hubungannya dengan kapitalisme? Dengan fashion, para kapitalis ini sangat gampang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Seperti yang dijelaskan tadi, para kapitalis ini membangun pabrik di negara berkembang agar menggaji para pekerja dengan minim. Lalu mereka juga menggunakan bahan-bahan sintetis yang mana bahan-bahan yang tidak berkualitas dan murah, yang mana kalau digabungkan antara pekerja dengan bahan, mereka ini produksinya atau biaya produksinya ini sangat minim. Tetapi mereka juga membuat atau memproduksi dalam skala besar sehingga mereka memperjualbelikan juga secara besar, yang mana mereka mendapat keuntungan dari perjualan mereka yang secara besar tersebut. Lalu apa saja sih dampak dari fast fashion yang katanya kapitalis ini? Yang pertama, ya kita akan menguntungkan para kapitalis dan membuat mereka semakin kaya. Kedua, fast fashion kan menggunakan pewarna tekstil dan bahan-bahan yang tidak berkualitas. Nah, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan beresiko pada kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan tentunya. Yang ketiga, barang-barang fashion kan dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas sehingga dapat gampang rusak gitu. Sehingga kalau misalkan gampang rusak ya pasti akan dibuang lalu mencemari lingkungan. Yang terakhir, industri fast fashion ini mendorong banyak orang untuk terus-menerus berbelanja. Nah, karena mereka ini selalu memproduksi model dengan tren terbaru. Nah, hal ini akan menimbulkan sifat boros dan ketidakpuasan, serta masyarakat akan konsumtif akan barang-barang fashion. Industri fast fashion ini seringkali tidak memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengobatkan keselamatan para pekerjanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.